Perkenalkan, nama saya Janet Jessica Laura Milenia Kumayas dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan untuk menghindari adanya COVID-19. Selamat menyaksikan. Mari kita simak protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? 5M adalah gerakan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berikut penjelasannya. Gerakan 1M yang pertama yaitu mencuci tangan. Dilansir dari Center of Disease Control and Prevention atau CDC, penting bagi kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Gerakan ini dilakukan terutama pada saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Di masa pandemi ini, sangat disarankan untuk mencuci tangan di luar dari saran. Anda sangat disarankan untuk mencuci tangan setelah bepergian keluar, menerima barang dari luar, atau setelah berjabat tangan dengan orang lain. Gerakan 2M yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Namun, berkembangnya virus tersebut membuat WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker tidak hanya diwajibkan di Indonesia, tapi seluruh negara dengan kasus positif corona yang terbilang tinggi. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperbaharui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Protokol 3M yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dijelaskan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Gerakan 4M yang berikutnya adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi.
Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang oleh virus corona. Gerakan 5M berikutnya yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak Anda menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Faktanya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Kandungan zinc dan selenium pada air putih berperan penting dalam pembentukan inti sel atau DNA dan protein, serta turut bekerja di sekitar 300 enzim dalam tubuh manusia. Mengonsumsi air putih 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter dapat menjauhkan kita dari risiko dehidrasi dan penyakit-penyakit lainnya. Perlu diingat pula, minum air putih yang cukup bukan hanya dilakukan ketika kita sedang mengerjakan aktivitas berat dan berkeringat saja. Ketika tidur, tubuh kita sama sekali tidak mendapatkan asupan cairan sama sekali selama kurang lebih 6 jam. Maka sangat penting untuk kita meminum 1 atau 2 gelas air putih setiap sebelum tidur dan sesudah bangun tidur agar tubuh tetap fit. Yuk, mari kita sama-sama terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Lakukan gerakan 5M.